Puji nama Tuhan, selamat kita berbakti. Kita akan mulai bagian ini dengan satu pujian, satu hal yang ku rindu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Satu hal yang ku rindu, berdiamnya di dalam rumahmu. Satu hal yang ku inginkan, menikmati baitmu Tuhan.
dari awal tengah nikahannya Bapak. Tuhan, Engkau sejagat teruskan tempat ini Bapak, biar kami mulai Tuhan memuji dan membesarkan nama Bapak. Mari Kau sejagat mereka Tuhan, sehingga Tuhan LCD Tuhan, terlebih Tuhan yang akan menyampaikan firman Bapak, biarlah kamu Tuhan boleh Tuhan menjadi berkat buat kami semua Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan lanjutkan kembali dengan pujian Aku Jalan Kebenaran. Terima
bila roh Allah ada di dalamku. Saya undang Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kesempatan yang baik buat kami, dan kami merasakan selalu ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ingat-ingat saudara-saudara ya, sudah setahun ini istri kami meninggalkan kita semua. Kami yakin dan percaya dengan kepergian istri kami ini, bukannya kami itu merasa lemah, tetapi dengan kepergian istri kami merasa kuat lagi. Dengan kekuatan dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kemurahan Tuhan saja ya saudara-saudara, kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Kami mengalami segala masalah problem hidup ini, saudara. Ini bukan karena Tuhan itu tinggalkan kita, bukan Tuhan tinggalkan saya, saudara-saudara. Tapi saya yakini bahwa malah itu Tuhan selalu mendekatkan dirinya kepada kita. Kalau kita mengalami segala masalah, percobaan atau problem apa, saudara-saudara, jangan kita anggap itu Tuhan sudah meninggalkan kita. Tapi itu sesuatu hal yang Tuhan melihat pengiringan kita kepadanya. Apa kita cuma senang aja ya, cuma enaknya, atau cuma apa yakin dan percaya cuma berdoa atau ini punya berkat aja. Kalau kesusahan kita memang sulit ya saudara, kalau dalam keadaan susah, keadaan sakit kita mengucap syukur, dalam keadaan sakit kita merasa kuat. Tapi memang firman Tuhan katakan, di mana kita sudah memikirkan perkara-perkara yang baik, tetapi iblis selalu sudah mendahului itu. Tetapi Tuhan selalu berkata, akulah jalan kebenaran. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan Tuhan. Walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, kita jangan sekali-sekali tinggalkan Tuhan. Tetapi biarlah apapun yang jadi, kesulitan apapun, kalau bisa kita lebih kuat dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita tidak melebihi kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas, tapi Tuhan yang akan menopang kita. Tuhan yang akan membela kita dalam setiap masalah problem yang kami hadapi semua itu. Terima kasih saudara-saudara ya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang selalu membantu saya dalam doa dan masalah ekonomi atau masalah apa saja untuk dalam kehidupan kami sehari-hari. Tapi kami satu masalah lagi, masalah tubuh. Permintaan kami, bantulah kami dalam doa. Banyak masalah yang kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya kalau saya mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan mendekatkan diri kepada kita. Bantu saya dalam doa agar supaya kami tetap kuat dalam Tuhan. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih. Silakan teman, kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan satu kali kepada Tuhan.
aku rindu. Bapa, pertemukan kami di dalam rumah-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Kami dapat memuji memuliakan nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa untuk berkat kebaikan yang Engkau berikan di dalam setiap keseharian kami ya Bapa. Berkat kesehatan jasmani maupun rohani ya Bapa.
kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang Engkau telah berikan pada sore ini ya Bapa. Karena ya Yesus, pujian dan penyembahan yang kami naikkan di dalam hadirat-Mu ya Bapa, boleh dapat berkenan bahkan menjadi duka yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami rindu akan jamahan-Mu ya Yesus. Kami rindu akan lawatan-Mu ya Bapa. Kami rindu akan Engkau yang selalu mengurapi ya Bapa dalam kehidupan kami ya Yesus. Segala kebaikan yang telah Engkau berikan ya Bapa, boleh dapat menyenangkan hati kami ya Bapa. Bolehlah semuanya itu ya Yesus, boleh kami terima dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terapapun kami yang ada pada sore hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau ya Yesus berkenan hadir di dalam jalan ibadah kami ya Bapa. Bahkan Engkau memberkati jalan ibadah kami pada sore hari ini ya Bapa. Dari awal tengah hingga nanti pada sampai akhir ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Segala yang terbaik yang daripada kami pada sore ini kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk seberapa pun kami yang ada pada bulan hari ini yang baik ini Engkau ya Bapa. Dan Engkau lebih memanggil kami lagi ya Bapa untuk kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bahkan kali juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menyucikan, Engkau menguduskan hati pikiran dan pendengaran kami ya Bapa. Bahkan ya Yesus, Engkau ketuk pintu hati kami ya Bapa. Biar firman-Mu Yesus Engkau dapat bertumbuh dan berbuah ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Maka firman-Mu Engkau dapat menjadi penerang dan dapat jadi pelita ya Bapa bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Bapa. Kau berkati juga sebentar hamba yang Kau menyampaikan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kau berkati beliau dengan lebih lagi di dalam nama-Mu ya Bapa. Kau berkati pelayanan ya Bapa, bahkan setiap apa yang beliau katakan, biarlah boleh semuanya yang berasal daripada Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bahkan ada yang seperti ketika Tuhan berbuka berkati beliau selalu bekerja beliau ya Bapa. Bahkan ya Bapa, keluarganya diberkati oleh karena kesempurnaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Engkau ya Bapa, Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda ya Bapa sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap ya Bapa untuk kami diberkati oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Kabarnya semuanya baik? Baik. Puji Tuhan. Shalom untuk Bapak Ibu. Untuk kita sama-sama berkumpul di gereja Tuhan untuk beribadah, menaikkan ucapan syukur kita karena Tuhan begitu luar biasa. Anugerahnya tak pernah habis-habisnya. Kesaksian Bung Ferry tadi ya menguatkan kita semua. Tidak this ya tidak sedikit orang pasangan yang ditinggal ya. Salah satunya baik itu suami atau istri ya, dia akan apa istilahnya ya, buat saya belum ya, nantilah masih lama. Tetapi kalau dia adalah orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan berjanji pas banget dengan tema kita, bahwa kematian bagi orang Kristen itu adalah sukacita ya. Karena itu adalah pintu awal ya, pintu awal untuk kita masuk dalam kekekalan. Tuhan janjikan kita itu kekekalan, bukan hidup yang panas seperti sekarang, masih merasakan kesedihan, masih merasakan kesakitan, galau ya. Bung Ferry memang waktu masih ada Tante Q, waktu sakit dia sempat tersendat untuk beribadah. Tapi sejak Tante Q nggak ada, kirain saya tetap sama. Dia tidak hadir dalam ibadah. Ternyata dia mengambil keputusan
untuk dia berani, untuk dia tetap mengikuti Yesus. Ya, karena Tuhan Yesuslah yang menolong kita, Tuhan Yesuslah yang menjadi jawaban kita. Tetapi banyak, ya, saya banyak mendengar apalagi waktu zaman COVID, ya, tidak percaya, bahkan istilahnya menyalahkan Tuhan. Kok bisa suami saya gini? Kok bisa istri saya kena? Ya, yang dimarahin Tuhan. Belum tentu dipanggil Tuhan itu apa istilahnya, kalau dia misalnya, oh nanti dipanggil Tuhannya dia kena dulu misalnya sakit apa gitu. Tapi dikasih umur panjang, kalau dia tersiksa pun sama juga bohong. Betul? Kalau buat saya sama juga bohong. Kenapa? Karena yang sakit pun akan merasakan sakit, apalagi yang sudah, maaf kata, sudah ada di tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain, menyusahkan yang hidup juga, istilahnya kan. Nah, lebih baik dia dipanggil Tuhan. Tetapi banyak orang yang, wah Tuhan janjinya nggak benar, Tuhan janjinya nggak ditepati. Ya, saya kembali kepada subtema kita pada sore hari ini, yaitu janji. Saya mau kembali kepada manusianya dulu. Jangan tentang janji Tuhan. Manusia itu pasti berjanji, pasti punya janji. Ya, semua, bahkan anak kecil pun sudah mulai punya janji. Janji ya, habis sekolah main. Janji ya, habis sekolah naik sepeda. Ya, Moses, bener kan Moses? Ya. Nah, tetapi ada yang namanya juga perjanjian. Ya, kalau perjanjian itu berbeda lagi. Kalau perjanjian harus dua pihak. Pihak satu dan pihak kedua sepakat setuju dengan apa yang dijanjikan. Benar? Ya. Oh, saya sepakat setuju dengan pembelian rumah A dengan harga sekian. Pihak pertama yang memiliki tanah bernama ini, pihak kedua sebagai pembeli sebagai ini, sepakat membeli. Ada dua belah pihak. Tetapi kalau janji itu hanya satu pihak kepada pihak yang satunya lagi. Jadi pihak yang kedua itu tidak dituntut. Hanya pihak yang pertama yang menyatakan janji. Misalnya seperti tadi, Moses, nanti habis pulang sekolah kita main sepeda. Ternyata habis pulang sekolah, Mama Moses melarang. Jangan, panas, nggak boleh keluar. Ya. Jadi berarti janji Moses kepada temannya itu tidak terjadi. Ya. Tetapi pihak yang kedua itu tidak harus menuntut. Cuma dia menyatakan bahwa Moses tidak menepati janjinya. Ya, saya janji mau pelayanan. Ya, ternyata karena sesuatu hal, kondisi keadaan mulai mundur dari pelayanan. Saya janji yang lagi ngetren sekarang, yang lagi ngetren di gereja kita, gara-gara satu ibu ini. Ya, saya mau diet. Ya, termasuk saya mengatakan begitu, saya juga mau diet. Ya, saya sudah over. Ya, kalau masuk ke kedokteran ini, baik dokter Lisa, dokter yang lain menyatakan bapak harus diet. Ya, ternyata, iya, saya nggak mau makan pagi, nggak mau makan pagi. Katanya pas lihat ada nasi lengko, pulang-pulang habis kata anak-anak di nasi lengko itu tempenya baru digoreng ya, kayaknya enak. Ya udah besok aja dah, nggak sama apanya. Ternyata terus besok lagi, gagal diet. Ya, nah itu namanya janji yang banyaknya ya terjadi. Kalau itu ditepati, itu janjinya berarti benar, itu namanya janji. Nah, sekarang kita kembali kepada Tuhan. Tuhan pun berjanji kepada umat manusia. Ya, lagi viral aja, paling viral sekarang. Tidak boleh menonton filmnya. Ya, DPR itu menyatakan kemarin saya udah nonton bulan lalu. Jadi ya percuma. Udah di internet udah macam-macam itu filmnya udah tayang full HD lagi. Jadi percuma mau diituin ya. Tentang apa?
Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati dan menjadi berkat. Kita buka ayatnya di Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, Bapak Ibu boleh baca dari 1 sampai habis ya. Tapi saya mengambil ayat ini ya. Bahwa Tuhan pun berjanji kepada Abraham. Ya. Tuhan menjanjikan bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi setiap janji itu pasti ada prosesnya. Benar? Ya. Setiap janji memerlukan waktu bahwa janji itu ditepati atau tidak. Ya. Janji besok akan ketemuan di gereja. Ternyata waktu besok berlalu, ternyata tidak jadi ketemuannya di gereja, tapi di puja gelis, misalnya ya. Nah, tetapi banyak manusia ya itu tidak dapat menepati janjinya. Ya, yang tadi saya ambil contoh ya, yang mulai lagi sekarang ya sering baca Alkitab, sering berdoa, Tuhan saya mau berjanji deh baca Alkitab tiap kali. Tapi kan ada suatu hal ya, repot lah, capek lah habis dari pulang mana ya, dari luar kota, lupa berdoanya. Tuhan saya berjanji mau berdoa setengah jam setiap hari, doa khusus ya, bukan doa makan ya. Kalau doa makan udah biasa ya. Doa khusus setengah jam, seminggu mungkin bisa. Selanjutnya aduh Tuhan capek, aduh Tuhan ngantuk, aduh Tuhan gak ada waktu. Nah kan, nah ada lagi yang lebih ngetren lagi ya, kena paling gampang itu manusia kalau janji tidak ditepati. Alasannya apa? Lupa. Kalau Tuhan lupa ngasih matahari dari timur, gimana kita? Kita akan merasakan malam terus. Oh ya lupa lah, kalau bisa jangan kasih matahari. Yang kasih matahari saya aja untuk utara. Kasihan dia kedinginan, apa kena salju terus membeku. Kasihan gantian. Yo, kita bisa malam gulita yang biasanya kerja terang-terang jadi gelap-gelap. Pasti kacau. Tetapi manusia dengan mudahnya melupakan janjinya, tidak menepati janjinya dengan perkataan lupa. Janji sama pendeta ini, ya bahaya ini. Om, doain ya. Kalau usaha saya lancar nih Om, kalau toko saya dilancar nih Om, pokoknya saya mau kasih deh Om. Kalau rumah saya itu yang di sana dijual laku Om, nanti saya mau kasih buat gereja, saya kasih buat Om pendeta. Waktunya laku, apa yang terjadi? Pindah gereja. Ya, ada pura-pura lupa, diem-diem baik. Pendeta orang berpikir, lah kasih cerita, di situ mau Jakarta, ya calonnya bilang enggak, ini belum baik. Tiba-tiba tahu-tahu rumahnya sudah laku, usahanya semakin naik, pindah gereja yang menikmati gereja barunya. Ya. Sedangkan gereja yang dia tempati waktu dia masih susah, waktu dia ngemis-ngemis doakan, dia lupakan. Ya. Di sini ada. Tapi saya saksi hidupnya. Papi mami saya seperti itu kan. Ya. Saya saksi hidup.
Oh, tadi beri kulkas, tante tadi kasih kulkas sampai tuku dewek. TV sampai tuku dewek. Hanya janji-janji tok palsu. Tetapi sekarang beda. Ya. Amin. Sekarang beda. Kenapa? Karena baru diomongin sama yang mau bawa buah. Saya bukan, saya bawa jeruk, saya bawa kue, saya bawa roti. Bahkan tanpa disuruh, ujuk-ujuk ke gereja hari Rabu udah ada kue, udah ada apa? Ya, tanpa janji bawa buat ke gereja. Itu setan. Nah, ya. Bagaimana dengan janji Tuhan? Ya, dia pernah lupa? Enggak. Dia pernah ingat? Enggak dong. Ya, dalam hati masih oke nih, Tuhan masih lupa lah. Enggak mungkin. Tuhan itu enggak pernah enggak menepati janji. Nah, kok saya enggak pernah diberkati? Hidup saya seperti ini aja. Kok saya enggak sehat-sehat? Saya sakit terus. Berarti Tuhan enggak menepati janji. Katanya di dalam nama Tuhan Yesus saya akan sembuh. Semua ada waktunya. Nah, waktu itu adalah proses dari perbuatan kita, keadaan dan atau berlangsungnya kehidupan kita. Nah, Tuhan itu memberikan kita batasan waktu. Ya, waktu penciptaan pertama pun dikasih waktu batasan pagi dan terang. Ya, baik si paling kaya, orang paling kaya dengan orang yang paling miskin, waktunya sama nggak? Sama, 24 jam. Baik orang yang sehat maupun orang yang sakit, waktunya sama. Sama. Orang yang lagi bahagia, yang lagi senang, yang lagi sukacita, dengan orang yang lagi sedih, yang lagi galau, yang mau bunuh diri, waktunya sama nggak? Sama 24 jam. Tetapi tidak sedikit orang menyatakan bahwa saya kurang waktu untuk melakukan ini dan itu. Ya. 24 jam itu kurang, Om. Kalau bisa ditambahin 26 jam. Ngalahin rumah sakit sama SPBU. 24 jam buka. Ini 26 jam karena apa? Karena orang ini apa ya? Kalau dibilang pekerja keras ya pekerja keras, tapi kalau hyper itu udah kelewatan. Ya, dia melupakan dengan apa yang harusnya dia kerjakan waktu itu. Ya, ada yang harusnya dia buat dengan orang keluarganya, dia lupakan. Yang harus waktunya dia ke gereja, dia lupakan untuk cari duit, untuk bekerja, untuk apa tamasya, untuk liburan. Ya. Tetapi ada juga yang orang memboroskan waktu, detik demi detik, menit lewat menit, jam lewat jam. Tahu-tahu sudah sore, tidak melakukan apa-apa, hanya melakukan yang sepele, scroll. Wah, itu anak muda enggak, orang tua pun sama. Lalu dia sana di stasiun, di pinggir-pinggir, pada mainan HP bapak-bapak di warung-warung sambil ngerokok. Nggak tahu apa yang dikerjakan. Ya, tahu-tahu siang masih di situ. Saya lihat. Ya, kalau dia ngojek ya mending. Ya, oh berarti lagi tunggu konsumen kali ya. Tapi kalau saya nganter jemput, saya sampai orang itu masih di situ. Tapi posisinya pegang HP. Grab bukan. Kalau Grab mendingnya yang membuang waktu. Kalau sempat ayat 5, saya minta bacakan untuk saya minta waktu minum. Kalau sempat ayat 5. Dia mau bacakan? Kalau sempat ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Amin, terima kasih.
Yang pertama, hiduplah dengan penuh hikmat. Segala tindakan kita, perlakuan kita, perkataan kita, ya, terhadap orang luar, kita harus punya hikmat. Jangan orang luar melihat kita orang Kristen yang punya kasih, mereka menyatakan bahwa orang Kristen gak ada kasihnya. Orang Kristen pelit, naik becak aja ditawar, ya, kurang 500 aja diminta. Bisnis odeng 500 harus dihitung. Benar sih, kalau bisnis mah memang harus dihitung. Kalau bisnis, tapi kalau kita orang Kristen, ya, saya percaya kita nggak akan miskin. Ya, kita nggak akan miskin kalau kita memberi dengan benar-benar. Ya, dulu saya sering nawar kalau beli buah, beli apa, boleh nggak? Segini boleh nggak? Tapi sekarang jarang saya nawar. Pasarannya saya udah tahu. Misalnya mangga 25, ya bener. Dia ngomong 25 ya sudah, saya nggak akan nawar karena pasarannya segitu 25. Ya. Kalau saya beli nasi lengko itu ada yang 5.000, ada yang 10.000. Ya, misalnya ya udah, kalau tinggal saya pilih mau yang 5.000 atau 10.000. Bahkan kalau saya COD harganya itu 69.000, ya saya buletin jadi 70.000. Kalau untuk bisnis rugi. Tetapi kalau untuk kita menyatakan bahwa kita ini orang Kristen punya kasih untuk mendapat jiwa-jiwa, itu nggak rugi. Mereka akan belajar, ya. Mereka akan melihat, bahkan banyak kesaksian-kesaksian orang yang hanya ditambahin uang receh, dia kembali malah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saya teringat yang kesaksian langsung di kita saya, tukang Grab, Gojek, ya, dia nganterin anak sekolah minggu, ya kalau nggak salah itu, dibayar 50.000, sedangkan bayar Gojeknya cuma 10.000. Karena bapak ini dari kemarin dia nggak dapat, dari kemarin tuh dia nggak dapat apa-apa. Dia memang jalannya malam, tapi waktu itu hari Minggu, karena dia pikir hari Minggu banyak orang Kristen ke gereja, dia jalan pagi-pagi. Dan ternyata pelanggan pertama ini anak sekolah minggu. Dan anak sekolah minggu ini ngasih uang 50.000. Dan yang nggak tahu orang anak sekolah minggu ini orang kaya atau enggak, saya nggak baca lagi tentang itu. Tapi yang bisa saksikan bahwa anak sekolah ini cuma ngasih, ya udah Pak, ini bawa aja. Dia lari ke gereja. Ya. Dan sejak saat itu Gojek dia semakin diberkati. Bahkan dia pernah mengantar keluar kota, katanya dia dibayar yang tidak seharusnya, ya. Sampai dia karena anak sekolah minggu itu, dia datang ke gereja ini menjadi orang Kristen, menerima Kristus. Ya. Sesuatu yang mustahil, ya, nggak bisa kita semua samakan. Oh jangan ada tukang becak saya bikin biar jadi orang Kristen. Enggak. Itu ada memang waktunya Tuhan yang dipakai. Ya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang di luar. Ya. Jangan kita yang terbawa dengan orang-orang luar. Ya. Jangan apa sesuatu yang di luar itu dibawa ke dalam gereja, ke dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang di dalam kita ini punya Roh Kudus. Kita sudah dibenarkan oleh Roh Kudus. Kita punya firman yang hidup itu. Kita keluarkan. Orang lain marahin anaknya, segala binatang keluar. Kita ikut-ikutan marahin anak. Dengan segala binatang, ngomong kita kasar. Bahkan sama orang-orang merendahkan. Itu kita tidak berhikmat. Kita tidak dapat menangkan jiwa dari Tuhan. Dan pergunakan waktu yang ada. Nah, bekerjalah sebagai pekerja yang baik dan jujur. Belajarlah sebagai pelajar yang tekun dan rajin. Melayanilah sebagai pelayan yang sungguh-sungguh dikuduskan dan
sucikan. Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu manusia. Kita sudah sering dengar, bahkan kita hafal, benar? Waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu manusia. Dan kita bercatat 1 hari. Waktu Tuhan 1000 hari waktu manusia. Kita sudah sering mendengar itu, ya. Tetapi terkadang manusianya lah yang malah atur Tuhan. Ya, pengennya buru-buru, Tuhan ayo dong, sekarang dong, dapetin dong, sembuhin dong, apalagi dong. Ya. Janji Tuhan sudah ada, janji Tuhan. Kok lama banget sih Tuhan? Kapan duit sekepoknya datang? Dikasih sekepok dari surga, bingung nanti uangnya siapa? Ya. Abraham 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Itu waktu pendek atau waktu panjang? Waktu pendek atau panjang? Panjang. Saya menikah 2007, saya baru punya Aca 2009. Ya, itu pun yang ngomonginnya bikin kuping panas. Den, banyak makan toge. Den, minum ini, makan pisang yang banyak. Si Jenny beli vitamin, kok ngamen itu? Biar apa? Biar si Jenny yang ngambil, biar sayanya subur. Baru berapa tuh? 2006? 2007 ya? 2009, 1 tahun setengah doang. 2006 sama siapa? 2006 makanya cemburu. Kita kan 2006 tunangan nih. Nah, cuma setahun setengah. Abraham 25 tahun. Ya kalau laki-lakinya mungkin masih bisa bertahan. Nah kalau istrinya, ya istrinya. Kalau Abraham memang imannya kuat sekali, tak tergoyahkan. Nah istrinya, ini yang bikin, Pak gimana sih? Pak gimana sih? Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Janjinya sudah ada, tetapi ya harus melewati proses. Yusuf menjadi Perdana Menteri harus melewati proses. Dia dijanjikan diberi mimpi umur 17 tahun untuk menjadi pemimpin. Ya, di Kejadian 37 ayat 2, boleh catat ya. Kejadian 37 ayat 2, boleh dilihatkan, boleh ya. Dan baru menjadi Perdana Menteri umur 30 tahun. Dia ada saksi ya. Inilah riwayat keturunan Yakub Yusuf. Tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Bapak Ibu bisa baca selanjutnya dan buka ayat Kejadian 41 ayat 6. 41 ayat 6. Gak bisa pakai ini. Ya, udah. Tetapi kemudian dapatlah bukan 41, 46, maaf. Saya yang salah nyebut apa yang salah ketik? 41, 46, itu kan 41 ya. 46. Ya, Yusuf berumur 30 tahun ya. Ketika dia menghadap Firaun raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari tempat Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Dia akan menjadi orang kedua di tanah Mesir, di negeri asing. Itu sekitar 13 tahun baru terjadi. Ya. Menunggu penggenapan janji Tuhan itu tidak diukur waktu ya. Ini saya mau mencontohkan Abraham 25 tahun, Yusuf 13 tahun, Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian itu harus melewati 14 tahun. Jadi ada waktu-waktu yang Tuhan mau ya untuk kita dapat menggenapi janji Tuhan. Tetapi bagaimana respon kita dalam waktu-waktu itu? Ya, seperti Yusuf yang tadinya dia anak kesayangan,
anak yang punya derajat, tetapi menjadi apa? Budak, menjadi apa? Narapidana. Ya, yang tadinya ya istilahnya normal lah, kehidupan normal, langsung jatuh menjadi budak. Itu kalau nggak ada yang nebus, ya dia akan jadi budak selama-lamanya. Bahkan dia menjadi narapidana. Ya, kalau kita sekarang kalau sudah pernah masuk bui, akan terbawa data kita kan, benar nggak? Ya, kemanapun kita akan bekas narapidana. Untuk cari kerja, untuk berusaha akan sulit, kecuali ada backingan. Nah, bagaimana respon kita waktu kita itu menunggu waktu jadi Tuhan? Jadi Tuhan itu tidak pernah tidak digenapi, semuanya digenapi. Amin. Tinggal bagaimana iman kita untuk merespon janji itu. Ya. Kita butuh iman yang kuat untuk menjadikan janji itu terjadi. Ya, oh kok saya nggak sembuh-sembuh ya? Sakit saya kok nggak sembuh-sembuh ya? Kok saya kena sakit paru-paru Tuhan? Misalnya, ada orang ngomong itu bapak-bapak, kok kena saya paru-paru? Tuhan kok nggak sembuhin saya? Saya sudah berobat ke dokter. Tapi kok gak sembuh? Kata Tuhan, kalau saya sembuhin kamu akan merokok lagi. Benar? Kok kalau saya dapat kolesterol, kok saya dapat kencing manis, kok saya dapat asam urat, apa lagi? Ya, kok gak sembuh-sembuh? Udah minum obat ya cuma reda aja. Ya kalau disembuhkan total, kita akan semakin jorok. Makanya, ya daging-dagingan yang sumber, maksudnya itu makanan yang sumber pemicu itu kita tetap makan. Tuhan itu menepati janji tepat pada waktunya. Dan apa yang benar-benar baik buat Tuhan, bukan buat kita. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan ngancam-ngancam Tuhan. Ayo dong Tuhan, ayo dong, ini gimana dong? Ya. Tetapi bagaimana kita meresponi waktu Tuhan atas janji-janji? Amin. Ya, punya hikmat. Oh iya, ini nih pemicu kolesterol. Ya sudah, makan setengah saja. Oh ini pemicu asam urat, ya saya kurangin. Ya, betul? Bukan kita kayak saya semakin besar, ya sudah kurangin manis, ya kurangin makan yang belum, Kurangin breasting. Kalau BSD tiap baru mulai saya sudah suruh nyicipin saya bingung. Tapi nggak sedikit bawa nyicipin. Ya, nah kalau kita menunggu janji Tuhan dengan respon, ya dengan respon yang baik penuh dengan hikmat, Dia akan menepati. Dan waktu ditepatinya itu, ya kita akan bilang begini. Wow, amin. Luar biasa Tuhanku, ajaib Tuhanku, benar? Saya lihat kesembuhannya siapa sih itu? Nggak lupa ya. Yang dulu mah before 30. Siapa sih? Namanya yang Cina itu yang Surabaya BCS Mawar Saron. BB Mawar Saron. Oh, Philip. Nah, kesaksian dia baru di Cina ya. Saya baca teksnya doang. Orang ini ya sudah kemana saja, tangannya itu nggak bisa tetap gini terus. Ya, pakai bahasa Cina saya lihat di YouTube. Ya. Tetapi karena waktu Tuhan memang waktunya ya,
itu sudah umurnya kalau nggak salah 45-an Mas. Itu dari kecil loh, dari kecil ya. Langsung didoakan sama firman Bapak itu. Saya bukan pilihnya ya, tapi kuasa Tuhannya ya. Kuasa Tuhan yang menyembuhkan Bapak itu, dan responnya waktu dia menikmati janjinya Tuhan, dia mulai genggam sedikit, lalu dia berlari, dia ngomong Yesus, nggak tahu bahasa Sunda, saya tahu Yesus aja. Ya. Nah, kalau kita dengan respon seperti itu kan pasti senang, tapi pasti nggak akan betah, nggak akan kuat kalau waktu prosesnya itu yang seperti dijalankan itu susah, ya, nggak dipandang, orang nggak lihat. Mungkin tanggal lain di rumah berdoa buat gereja ini, dan yang lihat ibu kepala kami, bapak kepala kami. Tapi setiap pagi mulai berdoa, Tuhan memberkati gereja saya, GPD Partai Kosa, berkati bapak ibu gembala, berkati setiap pelayan Tuhan. Ya. Itu malah yang istilahnya nggak kelihatan apa-apa, tiba-tiba janji itu akan belum sama Tuhan. Amin. Jadi jangan bosan-bosan. Kalau kita lagi sakit, Tuhan mau nggak sembuh-sembuh, belum waktunya. Saya tenggorokan udah 10 hari, saya udah nggak minumin apa-apa, minumin es. Berdoa sama Tuhan juga dimarahin sama Tuhan, lu minum es. Bilang dia tetap tidak. Kenapa? Karena saya sudah belum waktunya Tuhan sembuhkan. Tapi ya tetap dijaga, nggak jor, minum es ini baru gara-gara besti itu, ya. Tetap minum air hangat. Ya, kita harus menjaga kehidupan kita, punya hikmat, ya, untuk kita tetap melangkah, menikmati janji Tuhan. Saya bilang pemain musik, kita akan minta mic satunya mati. Saya udah bisa pakai tadi. Kasih sinyal aja. Mati. Itu baterai baru mati. Tuh.
jangan berputus asa. Pujikan Tuhan, bagi yang setia percaya. Kami penuh dengan kemuliaan, bahkan kami dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa yang di surga. Hari ini Tuhan, seberapapun keberadaan kami hari ini, Engkau kuatkan kami, Engkau teguhkan kami, Engkau ikatkan janji-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang penuh dengan perjanjian dengan Tuhan. Kami tidak akan mundur selangkah Tuhan, karena kami tahu bersama dengan Engkau kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Hanya satu hal Tuhan, di hadapan-Mu kami meminta, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami Tuhan hati yang mengasihi Tuhan, supaya nyatalah kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersehati berdoa untuk kesehatan Tuhan Tante Unyo. Sembuhkan, sempurnakan kesehatannya di dalam nama Yesus. Kesehatan Tante Lein dan Oliin di dalam nama Yesus. Kesehatan Om Bunham dan Tante Nok Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan kesehatan Om Ferry Tuhan, Engkau memberkati Om Ferry dengan kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Kalau saat ini dia mengucap syukur atas Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan selama 1 tahun ditinggalkan oleh Ibu Kiu Tuhan sebagai istrinya. Tuhan, Kau mampukan Om Ferry untuk berjalan dengan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Pegang dia Tuhan, berkati dia, temani dia, hiburkan dia, bahkan dia boleh menjadi seorang ayah yang baik bagi anaknya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati juga dengan Sinta dengan kesehatan Tuhan. Dalam nama Yesus Sinta boleh sehat dan dia boleh merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan saudara-saudara seiman kami yang sakit hari-hari ini Tuhan, jangan satukan di dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan sedang mengalir, ada mujizat Tuhan sedang mengalir, ada bilur-bilur Tuhan sedang membuat kami sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, mengingatkan kembali untuk kami boleh hidup dengan baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Kuatkan dia, sehatkan dia, berkati dia, baik keluarganya, istri, anak-anaknya, pelayanannya, pekerjaannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Penuh berkat dari Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan saat ini, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau berdoa. Kami doakan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami doakan untuk Jawa Barat, Indramayu, bahkan kota Horbis dan sekitarnya, di mana kami tinggal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada penyertaan Tuhan, ada tudung perlindungan Tuhan, ada tudung damai sejahtera, jauhkan dari kekerasan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari Tuhan hal-hal yang jahat. Bungkus Tuhan rumah jemaat-Mu, bungkus rumah usaha jemaat-Mu Tuhan dengan kasih dan kekerasan Tuhan. Bahkan diberkati Tuhan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di kota ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan makan malam bersama, Tuhan menaruhkan bumbu berkat di atasnya, memberkati makanan dan minuman yang sudah tersedia menjadi kekuatan
bagi kami. Ketika kami pulang pun ke rumah kami masing-masing, beri kami hati yang penuh damai sejahtera Tuhan. Angkat kegelisahan dan khawatir kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami Tuhan. Kami boleh menjadi terang dan terang bagi keluarga kami. Di dalam nama Yesus, segala yang baik turun atas kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami mau menerima doa berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah Engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang percaya katakan amin.